Jadi lur, begitulah drama awal pendakian Gunung Sumbing kemarin. Jadi kemarin saya menerbangkan drone di base camp ketika angin besar, dan akhirnya si drone-nya itu tidak bisa dikontrol dan jatuh entah di mana gitu kan. Kemudian saya cari-cari lebih daripada 1 jam. Gimana kelanjutannya? Yuk ditonton saja. Alhamdulillah guys, drone-nya ketemu. Setelah tadi saya nyari sekitar 1 jam, nyari di perkebunan seperti ini. Tadi sempat pasrah sih, sudah diikhlaskan drone-nya karena susah nyarinya. Tapi alhamdulillah masih rezekinya ketemu lagi. Ya meskipun drone-nya kotor tuh. Kemudian gimbalnya juga kotor, tapi mudah-mudahan dengan dibersihkan bisa berfungsi lagi. Dan di belakang saya itu view Gunung Sindoro, dan sebelah sana itu view Gunung Sumbing. Alhamdulillah ya Allah, ini masih rezekinya. Alhamdulillah. Sempet galau tadi sih, udah males mau melanjutkan pendakian juga. Tapi berkat kesabaran, berkat doa terus, alhamdulillah akhirnya drone-nya ketemu guys. Alhamdulillah. So paling gitu saja cerita drama di pagi ini sebelum pendakian. Insya Allah saya akan prepare sekarang, kemudian melanjutkan perjalanan untuk mendaki Gunung Sumbing via Batursari. Tapi saya tidak tahu apakah nanti bisa menerbangkan drone atau tidak, karena ini juga drone-nya kotor banget tuh. Kemudian anginnya juga gede seperti ini. Jujur saja saya takut terulang kembali drone hilang seperti ini guys. Astagfirullahaladzim. Ya udah gitu aja. Sampai jumpa di pendakian Gunung Sumbing. Yuk. So good morning lur. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah lur, ini sekitar jam 8:30 dan sekarang saya sudah berada di base camp pendakian Gunung Sumbing, yaitu via Batursari. Kondisinya seperti ini. Dan ini saya sekarang berada di masjid. Karena kalau misalkan base campnya itu di belakang sini. Nah base campnya di belakang sini. Nah perjalanan kemarin saya dari Jogja itu berangkat jam 2, kemudian sampai di sini jam 5, dan saya menginap semalam di sini. Nah untuk fasilitasnya sendiri di sini sangat lengkap lur, karena base campnya bisa digunakan untuk tidur. Kemudian di sebelah sana juga itu ada gor itu bisa difungsikan sebagai tempat tidur kalau misalkan di base camp penuh. Dan kebetulan semalam juga saya tidurnya di base camp, di gor. Dan itu nyaman sekali tidur di gor karena luas banget. Nah, fasilitasnya di sini base camp, gor, kemudian toilet, kemudian ada masjid juga. Dan untuk parkirannya itu di sekolah dasar di belakang. Seperti itu. Nah, untuk syarat pendakian Gunung Sumbing via Batursari ini, teman-teman cukup bawa surat keterangan sehat saja. Dan untuk biaya registrasinya itu 25.000. Kemudian parkir 10.000. Nah kalau misalkan dilihat dari brosur tadi, keuntungannya kalau misalkan ngambil jalur ini lur, yaitu pos air atau sumber air ada di tempat kita ngecamp, yaitu di pos 3. Oke lur, setelah beres-beres dan registrasi, saya mulai pendakian. Dan saya memutuskan untuk naik ojek menuju gerbang pendakian. Karena selain untuk menghemat waktu dan tenaga, saya pun ingin merasakan ojek Gunung Sumbing, yang mana kan kemarin sudah merasakan ojek Gunung Sindoro. Ojek Sumbing bro, ojek Sumbing nih. Nah, jika dibandingkan dengan ojek Sindoro, menurut saya ojek Sumbing via Batursari ini kurang barbar lur. Padahal biasanya kalau saya lihat vlog orang, justru ojek Sumbing lah yang lebih barbar. Biasanya
kali. 12 kali. Tapi ini termasuk rame hari atau sudah Pak? Rame. Rame. Biasanya kalau sepi hari apa biasanya Pak? Biasanya kalau itu hari Senin Selasa. Oke Lur, sekarang saya sudah sampai di gerbang pendakian. Tadi dari base camp ke sini saya naik ojek. Itu harganya 20.000. Nah, kalau misalkan naik ojek itu sekitar 10 menit lah. Gak sampai kayaknya. Sedangkan estimasi kalau misalkan jalan kaki itu sekitar 1,5 jam. Nah, di belakang ini nih ada tulisannya nih. Dan kondisi terakhir sebelum pendakian seperti ini. Oke, paling saya akan lanjut pendakian aja, Lur. Yuk. Karena sendiri mah gak ada yang bisa ditunggu. So, lanjut aja. Yuk. Ini sekitar jam 9 lebih 15 menit. Dan saya akan langsung melanjutkan pendakian ke pos 1. Oke. Yuk. Nah, Lur, di awal pendakian ini kita akan memasuki hutan pinus. Cuman hutan pinusnya belum rapat. Seperti ini kawasannya. Dan ini saya sedang trekking sendirian karena yang lain masih di belakang. Lumayan, awal pendakian sudah menanjak. Cuman tidak terlalu berat lah. Yuk lanjut. So, oke Lur. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di pos 1 dengan tulisan Siroto. Nah, kondisinya seperti ini. Ada teman-teman yang baru sampai juga. Dari mana Bang? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Ada shelter seperti ini. Kemudian ada bendera juga. Nah, kalau dari gerbang pendakian ke sini nggak lama. 15 menit lah. Karena deket kok. Gerbangnya di bawah sebelah sana. Dan ini pos 1-nya. Dan untuk ke puncaknya ke sebelah sana. Saya tidak akan berhenti di sini. Mau langsung melanjutkan perjalanan. Yuk. Oke Lur, saya ingin cerita nih alasan kenapa saya memilih jalur Batursari ini. Karena memang di masa PPKM ini sendiri, ini kebetulan saya naik tanggal 15 Agustus. Jadi base camp yang buka itu hanya base camp Sumbing Pia Batursari. So akhirnya saya memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing Pia Batursari. Sebenarnya sih pengennya Pia Kaliangkrik, karena kalau Kaliangkrik itu lebih dekat dari Jogja, karena lokasinya di Magelang. Tapi Kaliangkrik tutup. So akhirnya saya memilih ngambil jalur Batursari ini. Sayang soalnya ada libur 3 hari, mending dibuat pendaki. Nah, saran nih bagi teman-teman yang mau mendaki Gunung Sumbing Pia Batursari ini, usahakan pakai baju lengan panjang ya, karena sering melewati jalan yang masih rapat penuh alang-alang.
Mungkin teman-teman dengar anginnya ini gede banget. Kalau seperti ini sih susah kalau misalkan mau nerbangin drone. Nah teman-teman, keuntungan kalau misalkan kita mendaki di musim kemarau itu yaitu jarang hujan, tetapi gak enaknya adalah debu seperti ini nih. Tuh debu seperti itu. Jadi treknya ini berdebu. Dan ini saya sudah 1 jam perjalanan dari pintu rimba dan belum sampai di pos 2. Yuk lanjut lagi. Oke lur, sekarang saya sudah sampai di hutan Sukma ini namanya. Dan menurut pengelola base camp, kita dilarang berhenti lama di sini. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Mungkin hutan ini serem, horor, banyak setannya, saya kurang tahu. Tapi selama kita tidak berbuat yang aneh-aneh dan dilarang, insya Allah kita akan baik-baik saja guys. Nah lur, ini saya masih di hutan Sukma dan mulai rapat nih tumbuh-tumbuhannya nih. Sahdu sekali. Seperti ini nih hutan Sukmanya. Mulai rapat nih tumbuh-tumbuhannya. So how can I forget you when you were the one? You used to be my everything, there's nothing when you're gone. How can I forget you when you were the one? You used to be my everything, there's nothing when you're gone. There's nothing when you're gone. Oke lur, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di pos 2 dengan nama Bedoblang, tuh tulisannya di sebelah sana, dengan ketinggian 2245 mdpl, dan saya barengan sama si abang dari Ponorogo dan juga Solo. Nah lokasinya seperti ini. Dan di sebelah sana sudah ada teman-teman yang mendirikan tenda, mungkin yang berangkat kemarin. Dan ke puncaknya ke sebelah sana. Nah lur, pos 2 juga ini adalah persimpangan antara jalur Cipetung di sebelah sana dan sebelah sini ini jalur Sendia Batusari. Nah total perjalanan dari gerbang pendakian ke sini sekitar 2 jam pas. Dan di sini saya akan istirahat dulu, ngemil-ngemil, karena lumayan lelah guys. Sebenarnya sih treknya enak, hanya saja berdebu. So paling gitu saja. Yuk saya mau istirahat dulu. So oke lur, sekarang saya melanjutkan pendakian kembali dari pos 2 menuju ke pos 3. Tadi saya makan, istirahat, biasalah ngobrol-ngobrol sama pendaki yang lain. Dan sekarang lagi trekking menuju pos 3. The street where we meet for a drink or two, and I'm drunk on you. Oh, I know I should move on, but I just can't. So oke lur, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di pos 3 dengan tulisan Petai Cina via Batursari dengan ketinggian 2411 mdpl, dan pos 3 ini juga sama dengan pos 3 dari Cipetung. Nah, di sana tuh ada tulisannya, Anda berada di kawasan pos 3 via Cipetung. Jadi ini persilangan, pos 3 ini persilangan antara jalur via Batursari dan juga via Cipetung. Nah, di sini ada sekitar 5 tenda
Mungkin ini yang semalam mendaki kayaknya dan mendirikan tenda di sini. Ini pos 3-nya bisa dibilang sempit, guys. So, saran bagi teman-teman nih kalau misalkan mau mendaki Gunung Sumbing via Batursari, ya sebisa mungkin lebih cepat lah. Jangan sampai misalkan jangan sampai sore baru naik. Takutnya nanti nggak kebagian tempat buat mendirikan tenda. Oh ya, perjalanan tadi dari pos 2 ke sini sekitar 1 jam lah. Kata-kata dulu, Sam. Tidak butuh kata-kata. Nih jadi lur, aku ketemu lagi sama si Mas Sigit nih. Si Mas Sigit nih kemarin ketemu di base camp sama si Mbak Fitriani ya. Mbak Anissa Fitriani kan ya? Tuh yang pakai cadar. Nah, ini sama teman-temannya nih. Mereka ngecamp di sini. Tuh di sini di mana ini namanya nih? Sumbing. Di Sumbing nih. Iya kok. Nah, seperti inilah penampakan mereka tuh. Kepanasan mereka kayaknya tuh. Iya. Ini siapa namanya, Mas? Aku Fendi. Lukman Effendi. Effendi berarti ya? Iya. Mas Sigit sama si Mbak yang lain ya. Yuk, jalan dulu ya. Siap. Opening the door, found you when I really needed something to believe and to fight for. I was on my own. Luar biasa ini guys, debunya tuh parah banget anjir. Tambah panas lagi. Mantul. Tapi luar biasanya di belakang tuh itu view Gunung Sindoro kelihatan dengan sangat jelas. Begitu megah. Oke lur, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di camp area dengan nama Lembah Suci dengan ketinggian 2618 mdpl. Nah, perjalanan dari base camp kemudian naik ojek sampai dengan gerbang pendakian. Nah, dari gerbang pendakian itu sekitar jam 9 dan sampai di sini sekitar jam 2. Jadi sekitar 5 jam lah trekking dari gerbang pendakian ke sini. Nah, lokasinya seperti ini. Ini luas banget nih. Bisa menampung banyak sekali tenda. Nah, di belakang juga banyak tenda-tenda. Di sebelah sana juga banyak tenda. Dan di sebelah sana itu view Gunung Sindoro. Nah, di belakang adalah view Gunung Sindoro. Cuman memang tertutup oleh kabut lur. Dan kalau untuk ke puncaknya itu ke sebelah sana. Nah, di sini juga keuntungannya kalau misalkan kita mendaki Gunung Sumbing via Batursari adalah di camp area ini ada sumber air. Nanti saya akan lihatkan sumber airnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendaki Gunung Sumbing via Batursari tidak perlu bawa air banyak-banyak karena di sini ada sumber air. So paling setelah ini saya akan mendirikan tenda. Kemudian ya masak-masak lah. Kemudian istirahat. Lahap banget ya Bapak itu. Lapar. Nasi kebuli. So, oke lur. Sekarang kami sedang masak-masak. Dimana saya ini lagi bikin buncis telur seperti biasa kesukaan saya ini kalau di gunung karena bikinnya gampang. Sama nih si Mas juga lagi bikin nasi nih. Bikin nasi, kemudian kita nanti akan bikin gorengan nih. Bikin goreng-gorengan nih. Mantap lah insya Allah. So, oke lur. Sekarang kami sedang masak-masak. Nah, dimana kami masak lalaban, kemudian masak buncis sama telur, kemudian itu ada kotak-kotak, ada tempura, kemudian kita juga masak nasi, kemudian nanti ada bakso goreng, kemudian nanti ada dogmi lur. Mantap lah ini mah insya Allah.
masakannya mantul. So paling kita akan masak-masak. Mudah-mudahan berhasil masakannya. Yuk lanjut lagi. Mantap lur. So oke lur, ini sekarang sekitar jam setengah 6 sore dan sekarang saya sedang menikmati sunset. Sunsetnya sebelah sana dengan view Gunung Sindoro. Cuman memang ini anginnya gede banget. Seperti ini. Ya mudah-mudahan malam ini aman lah. Yuk kita akan lanjut masak-masak guys. Yuk. So oke lur, ini adalah hasil masakan kami. Nah, dimana di sini ada lalaban, kemudian ada buncis telur, ada goreng-gorengan, nih ada bakso, ada goreng-gorengan yang lain, kemudian ada mie, ada kerupuk, dan juga di sini ada nasi. So paling kami mau makan dulu guys. Yo, selamat makan. Makan lur. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Time to heal, 'cause I'm in love with love. Yeah, I'm in love with love. Oh baby, 'cause I'm in love with love. Yeah, I'm in love with love. I'm living for. Oke lur, karena videonya sudah kepanjangan, so sampai jumpa di video part kedua ya, yang mana saya akan menceritakan perjuangan menuju puncak. Terima kasih sudah menonton video ini lur. See you and stay safe guys.